Selamat pagi sobat dan warga GPIB dimanapun berada. Salam sehat, salam sukacita di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa saat ini dalam Morning Call GPIB di hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Bersama dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kaliangat Madura Mupel Jawa Timur. Renungan kita saat ini terambil daripada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pada pasal yang ke-9 ayat 17 sampai 22. Kitab Yeremia pasal 9 ayat 17 sampai 22. Mari sobat dan warga GPIB dimanapun berada, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, yang dengan pengasihanmu telah memelihara kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini untuk memulai aktivitas di hari yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dan Engkau berkenan Tuhan untuk menghadirkan firman-Mu bagi kami untuk menjadi petunjuk dalam kami menjalani hari ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dapat menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami dipimpin olehnya untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan permohonan kami bawa ke hadirat Bapa di sorga, dengan perantaraan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kitab Yeremia pasal 9 ayat 17 sampai ayat 22. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sobat dan warga GPIB yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang sebenarnya menyedihkan, karena firman Tuhan ini menyatakan penderitaan yang akan dialami oleh umat Allah akibat mereka berpaling dari jalan Allah. Di situ ada kebinasaan. Mereka dipermalukan, mereka diusir, mereka ditelantarkan, tidak punya rumah. Maut telah menyusup ke jendela-jendela. Kanak-kanak dilenyapkan, mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang. Syair ratapan ini, sobat dan warga GPIB, merupakan satu penggalan daripada nubuatan Nabi Yeremia kepada orang Israel, karena mereka tidak sadar bahwa segala yang saat ini mereka nikmati, yang mereka miliki, itu semuanya tidak akan membuat mereka luput daripada murka Allah. Intinya bahwa murka Allah telah mengintai di depan pintu mereka. Murka Allah telah mengintip di jendela-jendela mereka. Dan mereka di ujung tanduk untuk menghadapi hukuman yang Allah berikan kepada mereka akibat
pengkhianatan mereka terhadap Allah dengan perjanjian yang sudah mereka buat oleh nenek moyang mereka. Jadi, warga dan sobat GPIB, ketika kita melihat pada firman Tuhan ini memang firman Tuhan yang menyedihkan. Seolah-olah Allah begitu tega terhadap umatnya. Namun kalau kita renungkan lagi lebih dalam, bukan Allah yang begitu tega, tapi umat yang begitu tega kepada Allah. Tetapi umat yang memilih jalan untuk menjauh daripada berkat dan kasih karunia Allah. Sehingga akhirnya mereka semakin tenggelam dalam suramnya dunia. Mereka semakin larut dalam kekelaman gelapnya dunia. Dan inilah yang kemudian harus menjadi konsekuensi daripada kehidupan mereka. Kembali kepada apa yang selalu dikatakan kepada kita sebagai umat Tuhan. Dan yang juga disaksikan oleh umat-umat Allah sepanjang sejarah dunia ini yang disaksikan oleh Alkitab. Bahwa kesetiaan kepada Allah itu adalah kesetiaan yang tidak pernah berujung pada kesia-siaan. Kesetiaan kepada Allah adalah kesetiaan yang tidak pernah bermuara pada derita dan sengsara. Meskipun dalam prosesnya tidak selalu kita suka yang kita terima, tidak selalu senang yang kita alami. Terkadang oleh karena kesetiaan kita mengalami duka, oleh karena kesetiaan kita mengalami susah. Tapi ujung daripada kesetiaan itu adalah kebahagiaan, adalah damai sejahtera yang kekal. Oleh karena itu di pagi hari ini, marilah kembali kita nyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari bagi kita untuk melanjutkan hidup yang setia dan taat kepadanya. Demikianlah yang menjadi petunjuk Tuhan kepada kita saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, di dalam kasih Tuhan Yesus, yang telah membawa kami untuk menerima sabdamu. Roh Kudusmu kiranya menuntun kami, agar sabdamu ini kami renungkan sepanjang kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan penuh rela dan dengan penuh sukacita. Kami mau bawa hidup kami hari ini hanya ke dalam kuasa Tuhan, kekuatan dan perlindungan Tuhan. Peliharalah kami ya Tuhan. Peliharalah keluarga kami. Dan kiranya kami dapat mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Kiranya kami dapat mengecap damai sejahtera Tuhan. Keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, rumah tangga kami. Kiranya dapat menikmati damai sejahtera Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi masyarakat, bangsa, negara, juga bagi korban-korban bencana alam. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan berkati mereka dan lindungilah mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan. Juga yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan berikan kekuatan dan hiburlah mereka. Yang berdoa bagi orang tua kami, orang-orang yang lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dan sukacita bagi mereka. Juga berdoa bagi anak-anak kami yang tumbuh kembangnya, Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Juga yang berumah tangga, Tuhan berikan hikmat dan kebahagiaan bagi mereka. Kami mau serahkan kehidupan kami utuh dan penuh hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan daripada sesama kami, keluarga kami, masyarakat kami, gereja kami Tuhan. Hanya di dalam kasih karunia Tuhan, kuasa dan kekuatan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap untuk menjalani hari ini dengan pimpinan hikmat dan roh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati sobat dan warga GPIB dimanapun berada. Salam sehat dan salam sukacita di dalam Tuhan.